Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas secara singkat apa itu Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, langsung saja. Sebelum mengetahui apa itu Tridharma Perguruan Tinggi, kita harus mengetahui apa pengertian dari pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan iptek dan seni. Pendidikan juga diartikan proses pewarisan ilmu pengetahuan dari dosen ataupun dari mahasiswa. Selanjutnya, penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian juga bisa digunakan untuk menjawab persoalan atau masalah yang ada di masyarakat selama ini karena penelitian selalu dipengaruhi oleh adanya kebutuhan dalam proses pembangunan. Untuk itu, mahasiswa dan dosen didorong untuk menumbuhkan semangat dalam meneliti, selalu merasa ingin tahu dan menciptakan hal baru. Ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian terapan dan penelitian terhadap ilmu-ilmu dasar. Penelitian dasar bertujuan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, sedangkan penelitian ilmu-ilmu dasar bertujuan untuk menjawab kebutuhan di masa depan. Setelah pendidikan dan penelitian, maka kita akan membahas mengenai pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi ini membuka ruang kepada mahasiswa maupun dosen untuk berkontribusi secara langsung dan nyata. Mereka bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Apa sajakah yang termasuk Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diketahui terkait standar proses pembelajaran, yaitu karakteristik proses pembelajaran. Nah, apa saja karakteristik proses pembelajaran? Yang pertama harus interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Kemudian harus holistik, atau proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran harus integratif atau proses pembelajaran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Selanjutnya, proses pembelajaran haruslah saintifik atau proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
Selanjutnya, proses pembelajaran haruslah kontekstual atau proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Selanjutnya, tematik. Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Selanjutnya, proses pembelajaran itu harus efektif atau capaian pembelajaran diraih secara berhasil dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran harus kolaboratif atau proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah berpusat pada mahasiswa atau proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Nah, itu secara singkat tentang standar proses pembelajaran. Hal penting yang harus diketahui lagi mengenai standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ada beberapa prinsip penilaian. Yang pertama adalah prinsip edukatif atau penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua adalah prinsip otentik atau penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah prinsip objektif atau penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Selanjutnya adalah prinsip akuntabel atau penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah prinsip transparan atau penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Nah, untuk penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Untuk penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penelitian. Dan untuk hasil akhir penelitian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit. 1. Harus edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. Yang kedua, harus objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Yang ketiga, akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. Yang keempat, harus transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil penelitian, yaitu standar isi penelitian, yang kedua standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria atau minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Prinsip penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat antara lain: 1. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. Yang ketiga, akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir adalah transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Sekian video ini, kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.